Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta pendamaian kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk hidup berdasarkan kasih. Dan hidup berdasarkan kasih itu berarti hubungannya dengan sesama. Karena kasih itu bukan hanya hidup sendiri. Kalau hidup sendiri mau mengasihi siapa? Ya dirinya sendiri saja. Karena itu dalam hidup bersama, prinsip mengasihi harus diterapkan. Dan mengasihi itu berarti juga bertanggung jawab terhadap keselamatan saudara kita. Karena itu apabila ada saudara kita yang terancam keselamatannya, terutama karena dosa, kita wajib mengingatkan agar tujuannya mendapatkan saudara kita kembali dengan selamat. Tetapi dasarnya harus kasih, dasarnya harus cinta. Jangan karena tidak suka, itu tidak benar. Karena kemudian bukan mendapatkan dia, tetapi malah kehilangan dia. Kalau berdasarkan dengan kasih, tetap juga harus bertanggung jawab. Jangan sampai saudara kita malah hilang. Jadi kalau kita mengingatkan, kita harus berani repot, supaya dia yakin. Dan supaya kita mendapatkannya kembali, karena itu tujuannya. Tapi dasar dari semuanya itu adalah kasih. Kasih dan yang kedua adalah tanggung jawab terhadap hidup dan keselamatan saudara kita. Tetapi ada batas-batasnya. Yaitu batasnya adalah sejauh yang bisa kita buat. Yaitu mengingatkan, kemudian membesarkan hatinya, mendukungnya dalam kebaikan, dan menegurnya
di dalam hal yang jahat. Dan itu sampai di situ. Kita tidak bisa membuat orang lain yakin, kita tidak bisa membuat orang lain bertobat selain orang itu sendiri. Tetapi tugas kita adalah mengingatkan dan bertanggung jawab terhadap keselamatan saudara kita. Itulah kasih yang benar. Karena itu pertama-tama dalam tanggung jawab kepada sesama, kita harus membina kasih di dalam diri kita sendiri. Kita harus mempunyai cadangan kasih yang besar di hati kita, supaya bisa menyelamatkan saudara kita. Karena yang menyelamatkan saudara kita itu kasih. Saya masih ingat, bapak ibu saya orangnya keras, tetapi kami tahu bahwa kami dicintai oleh mereka. Karena itu meskipun bapak saya keras, ibu saya keras, tidak ada anak-anak yang sakit hati, luka batin, tidak ada. Karena kami yakin bahwa kami dicintai. Dan bapak ibu kami meyakinkan itu dalam tindakan yang nyata. Jadi meskipun mereka kadang marah, kami tidak merasa sakit hati. Karena kami sudah yakin bahwa kami dicintai lebih dulu. Itu sekedar contoh untuk menegur dan mengingatkan saudara kita. Saudara kita harus yakin bahwa kita mencintainya. Kalau tidak yakin, jangan. Nanti malah kita kehilangan dan tambah musuh. Karena itu pastikan bahwa cinta kita lebih besar kepada saudara kita. Sehingga digerakkan oleh kasih itu, kita bertanggung jawab atas keselamatannya. Itu baru benar. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan, supaya di dalam hati kita ada kasih yang berlimpah-limpah. Sehingga kita mampu menyelamatkan saudara kita dengan kasih yang kita punya. Saudara kita yakin bahwa kita kasihi. Bahkan teguran, peringatan adalah tanda kasih yang nyata. Bukan sekedar tindakan yang tidak berdasar cukup kuat oleh kasih. Kalau hanya mendengar sini sana dan belum terbukti, ya jangan. Nanti malah kita kehilangan dan mendapat musuh baru. Kita mohon rahmat supaya ada kebijaksanaan dalam hal ini. Terutama supaya kita mempunyai kasih yang besar di dalam hati kita. Sehingga kita tidak salah dalam bertindak. Amin.